Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ratna Wining Tias, Isnaini Himatul Aliyah, Regita Lovianti, Pagi Hendrianto, dan Febri Meliana akan mempresentasikan tentang transfer jasa pengiriman uang. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian transfer, pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer, jenis transfer, akuntansi transfer, dan contoh transaksi. Untuk pengertian transfer itu sendiri yaitu perpindahan dana antar rekening dari satu tempat ke tempat lain untuk kepentingan perorangan. Perpindahan itu dari bank, antar cabang, atau antar bank, badan hukum atau badan usaha tidak berbeban hukum atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer: nasabah sebagai pihak pemilik dana, bank penarik, bank pelaku transfer atau menerima amanat dari nasabah, bank tertarik, bank yang menerima transfer masuk, dan beneficiary, pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari draw bank. Jenis transfer yaitu ada dua. Yang pertama, transfer keluar, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Dan yang kedua, transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Akuntansi transfer. Yang pertama, akuntansi transfer keluar, yaitu transfer keluar akan dilakukan setelah setoran efektif. Yang kedua, transfer keluar yang dinyatakan efektif akan catat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah pada pihak bank. Dan ketiga, pencatatan ini akan melibatkan rekening kantor atau RAK. Selanjutnya, kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Dan yang terakhir, setoran yang berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringan terlebih dahulu. Akuntansi transfer masuk. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri. Pencatatan transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary atau jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama, atau umumnya bank penerus akan memungut komisi. Akuntansi. Contoh transaksi. Contoh transaksi yang pertama, transfer bank yang sama, cabang berbeda. Tanggal 5 Mei 2015, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta rupiah ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Pencatatan jurnalnya adalah pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarang atau transfer keluar pada tanggal 5 Mei 2015. RAK cabang Solo dicatat di debit sebesar 100 juta rupiah. Giro Bank Indonesia dicatat di kredit sebesar 100 juta rupiah. Sehingga pencatatan di Mitra Niaga Solo transfer masuk yaitu tanggal 5 Mei 2015, DR Giro Bank Indonesia sebesar 100 juta di debit dan JRRAK cabang Semarang 100 juta di kredit.
Contoh B, transaksi bank yang berbeda, cabang berbeda, tanggal 1 April 2015, Bank Mitra Niaga Semarang menerima amanat dari nasabah giro saudara Faisal untuk mentransfer dananya sebesar 30 juta ke Bank Bahana Cabang Bandung untuk tabungan atas nama saudara Anissa. Untuk transfer ini membebani nasabah untuk komisi transfer 10.000 beban gironya. Jadi, dalam hal transfer dilakukan antar bank di luar kota, maka solusinya adalah bank pengirim atau drawer bank harus tetap berhubungan dengan kantor cabangnya di luar kota. Sedangkan kantor cabang di luar kota akan berhubungan dengan bank tertuju atau drawer bank melalui clearing. Dengan memperhatikan contoh B, maka dapat dicatat di jurnal drawer bank Mitra Niaga Semarang, yaitu pada tanggal 1 April 2015 DR Giro Faisal sebesar 30.010.000 itu dengan komisinya di debit, sedangkan RAK Cabang Bandung sebesar 30 juta di kredit dan pendapatan komisi sebesar 10.000 di kredit. Untuk transfer masuk pada pencatatan Bank Mitra Niaga Bandung pada tanggal 1 April 2015 DR RAK Cabang Semarang sebesar 30 juta masuk di debit, sedangkan CR Giro Bank Indonesia sebesar 30 juta masuk di kredit. Nah, untuk pencatatan di Bank Bahana Bandung selaku bank penerima transfer masuk dari saudara Faisal, jurnalnya yaitu tanggal 1 April 2015 DR Giro Bank Indonesia sebesar 30 juta di debit dan tabungan Anissa sebesar 30 juta di kredit. Contoh C atau contoh transfer bank yang sama, cabang berbeda. Pada tanggal 15 Mei 2015, nasabah giro bernama Amin memberikan amanat kepada Bank Mitra Niaga Semarang untuk mentransfer dana yang ditujukan kepada saudari Diana, nasabah Bank Mitra Niaga Cabang Cirebon, sebesar 50 juta. Untuk itu, Amin menyerahkan perintah pendebitan giro sebesar 15 juta, cek bank sendiri atau Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh saudara Rahmat sebesar 10 juta, cek bank Sejati Semarang sebesar 20 juta, dan tunai sebesar 5 juta. Untuk komisi transfer sebesar 10.000 atas beban giro, clearing dinyatakan efektif hari ini. Maka pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarang atau bank yang mendapat amanat dari nasabah atau drawer bank atau transaksi transfer keluar. Pencatatan saat clearing 1, yaitu untuk mencatat sumber dana yang berasal dari bank lain. Dalam transaksi ini yaitu cek dari Bank Sejati Semarang. Maka jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei 2015, terjadi transaksi CR Warkat Clearing, penempatan di debit sebesar 20 juta. Ini diperoleh dari cek Bank Sejati Semarang karena berasal dari bank lain. Pencatatan saat clearing 2 dan cek sudah dinyatakan efektif, maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei 2015, terjadi transaksi CR Warkat Clearing penempatan di kredit sebesar 20 juta. Kemudian terjadi transaksi DR Kas penempatan di debit sebesar 5 juta. Ini diperoleh berdasarkan keterangan soal di atas adalah tunai sehingga dicatat sebagai kas. Pada tanggal 15 Mei 2015 terjadi transaksi DR Giro Amin, penempatan di debit sebesar 15 juta 10.000. Ini diperoleh dari pendebitan Giro Amin sendiri sebesar 15 juta, ditambah atas beban giro sebesar 10.000. Kemudian terjadi transaksi DR Giro Rahmat, penempatan di debit sebesar 10 juta, diperoleh dari cek yang ditarik oleh saudari Rahmat di Bank Mitra Niaga Semarang. Kemudian terjadi transaksi DR Giro Bank Indonesia, penempatan di debit sebesar 20 juta, diperoleh dari cek Bank Sejati Semarang, dikarenakan beda bank sehingga dicatat sebagai Giro Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 bulan 5 2015 terjadi transaksi CR RAK Cabang Cirebon, penempatan di kredit sebesar 50 juta. Dikarenakan saudara Amin, nasabah Bank Mitra Niaga Semarang, ingin mentransfer dananya kepada saudari Diana yang merupakan nasabah Bank Mitra Niaga Cabang Cirebon.
Maka transaksi ini dicatat sebagai transaksi RAK atau rekening antar kantor dikarenakan perbedaan kantor cabang, yaitu sebesar 50 juta. 50 juta sendiri diperoleh dari nilai nominal yang diamanatkan saudara Amin. Kemudian terjadi transaksi CR pendapatan komisi, penempatan di kredit sebesar 10.000. Komisi ini diperoleh dari beban giro yang dicairkan oleh saudara Amin. Pencatatan di Bank Mitra Niaga Cirebon atau bank yang menerima transfer atau bisa dikatakan drawer bank atau transaksi transfer masuk. Maka jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei 2015, terjadi transaksi DR RAK Cabang Semarang, penempatan di debit sebesar 50 juta. Dikarenakan transaksi ini merupakan transaksi yang diterima dari kantor cabang Semarang, sehingga dicatat seperti itu. Penempatan di debit dikarenakan Bank Mitra Niaga Cirebon mendapatkan transfer masuk, bisa dikatakan sebagai drawer bank. 50 juta dikarenakan bank akan membukukan sejumlah nilai yang menjadi hak beneficiary atau pihak akhir yang akan menerima transfer tersebut. Nilai nominal yang ditransfer oleh saudara Amin sebesar 50 juta. Kemudian terjadi transaksi CR Giro Diana, penempatan di kredit sebesar 50 juta. Dicatat di kredit karena bank kemudian akan mentransfer dana tersebut ke Giro Diana.